Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arif Rahman di channel Zubair Al-Hawari. Gimana kabarnya sobat semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan berkisah tentang Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal ini, teman-teman, dia memusuhi Nabi seperti bapaknya. Di Mekah, kemudian lanjut di Madinah, ikut dalam perang Badar, kemudian ikut dalam perang Uhud, dan menjadi salah satu panglima di perang Uhud, panglima sayap kiri dia. Kemudian di perang Khandaq tahun 5 Hijriah itu dia ikut juga tuh, dia ikut juga, dan menjadi salah satu orang yang ikut melompati paret itu, tapi dia berhasil kabur. Kemudian tibalah di tahun 8 Hijriah, teman-teman. Tahun 8 Hijriah ada kejadian besar, yaitu Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah dari berhala-berhala. Dan Ikrimah ini menjadi salah satu orang yang dicari, harus dibunuh oleh muslimin. Karena kejahatan-kejahatan ini dilakukan dulu ketika ketika di Mekah, kemudian memerangi Nabi, menghina para sahabat dan sebagainya. Maka Ikrimah pun kabur. Nah, ibaratnya kalau sekarang tuh DPO tuh, nah bro, ya kan? Daftar pencarian orang, gara-gara dia bebel, bejat. Emang dia gitu. Lalu karena dia dicari jadi DPO, dia kabur ke Jeddah, ya kan? Jeddah itu pelabuhan, teman-teman. Kabur naik kapal, ikut kapal, nggak tahu tujuan kemana, pokoknya kabur aja dulu. Nah, setelah kabur, kapalnya itu ada angin kencang, teman-teman. Ada angin, ya kan, gelombang besar. Maka kata nakodanya, "Weh kalian, kamu itu Tuhan-Tuhan yang kamu bawa itu, patung-patung itu, buang aja ke laut sana. Itu nggak bisa memberikan manfaat, itu nggak bisa nolong kamu. Udah doa sama Allah itu. Sana doa kita, buang aja itu Tuhanmu." Maka Ikrimah setelah mendengar itu, bener nih sekalinya Tuhannya Muhammad yang bener nih sekalinya. Setelah itu Ikrimah pun dianya mau berjanji, kalau aku selamat nih, aku akan membayat Muhammad itu. Bayat tangannya di atasnya gitu. Lalu singkat cerita, tapi dia masih takut, teman-teman. Dia nggak langsung balik ke Mekah, dia pergi ke Yaman lagi. Jadi ibaratnya kalau misalnya peta misalnya ini Mekah, ini Madinah, Jeddah di sini, Yaman di sini. Gitu ya, teman-teman ya. Ya silakan teman-teman buka peta sendiri. Dia kabur ke mana? Ke Yaman. Setelah itu istrinya Ummu Hakim itu minta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau Ikrimah nggak dibunuh gimana? Aku jaminan nih." Langsung kata Nabi, "Ya sudah, nggak apa-apa. Kamu pergi aja dah sana, datangin suamimu." Wah. Maka Ummu Hakim, istri yang soleha, Masya Allah. Ummu Hakim sebelumnya sudah masuk Islam di hari kedua Fathu Mekah. Maka Ummu Hakim pun pergi cari suaminya. Istri yang benar tuh gitu, kalau suaminya hilang tuh dicari gitu ya, bro. Maka Ummu Hakim tuh pergi cari ke Yaman, karena ditanya-tanya mana Ikrimah. Kayaknya Ikrimah di Yaman. Maka dia pergi ke Yaman, didapatlah si Ikrimah tuh di Yaman. Dapat di Yaman, kasih tahu sama istrinya, suamiku itu loh, Nabi itu, kamu tahu lah, Nabi itu pemaaf, sudah kamu balik aja deh gitu kan. Aku nanti dibunuh, kata Ikrimah. "Enggak, aku sudah ngomong sama Nabi, sudah kasih jaminan lah, kamu nggak bakal dibunuh." "Benar?" "Iya benar." Maka pulang naik onta, namanya suami istri ya kan, lagi di tengah perjalanan, namanya suami itu ya mau minta sesuatu gitu kan, tapi bilang istrinya, "Enggak, kamu kan masih kafir, belum muslim, nggak boleh, kita ini masih belum sah. Karena saya sudah masuk Islam, kamu masih kafir," kata istrinya gitu. Tapi bahasanya nggak gitu juga kali ya, bro. Itu bahasannya aja. Nah, terus sampai di Mekah, maka Ikrimah pun menjabat tangan Nabi dan dia bersyahadat kepada Nabi SAW. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Maka hidayah masuk ke dalam hatinya. Dan dia mengatakan, di Mekah itu teriak lah istilahnya itu, "Ya Rasulullah, saya bersaksi demi zat
yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah, demi Allah, saya akan mengeluarkan hartaku berkali-kali lipat untuk kaum muslimin seperti saya dulu memerangi muslimin. Kan dulu dia waktu perang tuh keluarin hartanya banyak tuh buat beli pedang, beli apa segala macam buat perangin muslimin. Kata Ikrimah, janji sama Nabi, ya Rasul, aku nanti keluarin juga hartaku berkali-kali lipat untuk muslimin ini. Lalu Ikrimah juga janji satu lagi, ya Rasulullah, kalau ada jihad dimanapun berada, saya pastikan saya hadir di medan jihad itu. Dan pembuktian itu terbukti, teman-teman. Ikrimah itu di perang Hunain, ketika di Hunain itu banyak sahabat yang kabur tersisa Nabi, dan hanya beberapa orang, salah satunya adalah Ikrimah yang bertahan, teman-teman. Setelah itu Nabi SAW memerintahkan Ikrimah untuk mengambil zakat, infak serta sedekah di negeri Oman. Setelah itu Nabi SAW meninggal. Nah, tibalah pada masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Banyak orang-orang murtad dan keluar dari agama Islam. Lalu Abu Bakar membuat 11 pasukan, dan salah satunya dipimpin oleh Ikrimah. Maka Ikrimah pun memerangi orang-orang murtad itu, Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu, kemudian negeri-negeri lain. Lalu setelah mengalahkan orang-orang murtad dan kembali ke masuk Islam, Abu Bakar melebarkan sayap dakwahnya ke luar Jazirah Arab, yaitu negeri Syam. Terjadilah perang Yarmuk di tahun 14 Hijriah, dan Ikrimah salah satu panglima perang di perang Yarmuk. Panglima tertinggi di perang Yarmuk adalah Khalid bin Walid, dan Ikrimah salah satu panglima di pasukannya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, di perang Yarmuk inilah Ikrimah meninggal dunia. Ikrimah berjanji kepada temannya, dia mengatakan, berteriak sebelum perang Yarmuk, di hari ketiga perang Yarmuk dia berteriak, wahai muslimin, siapa yang mau berbaiat mati bersama saya, kita perang sampai mati. Siapa yang mau? Maka terkumpullah sekitar 30-40 muslimin yang berbaiat mati bersama Ikrimah. Maka singkat cerita, Ikrimah pun meninggal di perang Yarmuk. Meninggalnya pun luar biasa, teman-teman. Ketika sakaratul maut, terkena tebasan pedang, panah dan segala macam, Ikrimah sekarat. Ikrimah merasa haus. Ada orang yang membawa minum. Ikrimah berteriak, air, 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 air. Kemudian setelah mau diminumin, dekat mulutnya Ikrimah begini, teman-teman, ada dari sebelah temannya terdengar suara air, air, air. Maka kata Ikrimah yang sekarat itu, teman-teman, dia memberikan kepada temannya, berikan saja kepada saudaraku duluan. Maka yang tadi, yang pembawa air, dikasihkan ke temannya. Setelah mau diminumkan ke temannya, ada lagi suara dari sebelah, air, air, air. Maka yang mau minum temannya tadi, disuruh berikan lagi. Setelah temannya yang ketiga mau minum, Ikrimah kembali berteriak, air, air, air. Maka teman yang ketiga mengatakan kepada sang pembawa air, berikanlah kepada saudaraku duluan. Pas giliran Ikrimah yang kedua, maka Ikrimah sudah meninggal. Maka pembawa air kembali ke orang yang kedua meninggal. Balik ke orang ketiga sudah meninggal. Mendahulukan saudaranya, padahal dia lebih membutuhkan. Masya Allah, pelajaran mahal dari kisah Ikrimah ini, tidak ada kata terlambat untuk taubat. Allah itu menerima taubat kita selama kita bertaubat dengan sebenar-benarnya. Tidak ada kata terlambat seperti kisah Ikrimah. Apakah kita lebih buruk daripada Ikrimah di masa jahiliyah? Apakah kita memusuhi Nabi? Tidak, teman-teman. Maka kembalilah kepada Allah, pelajaran mahal yang banyak sekali dari kisah ini. Allahu a'lam, mudah-mudahan banyak manfaatnya, dan kalau salah-salah mohon dimaklumi, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala.
Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Semoga bisa bermanfaat untuk seluruh muslimin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.